See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Gue tuh paling takut ya kalau ngelihat sesuatu, tapi justru yang bisa ngelihat itu nggak cuman gue sendiri gitu. Jadi kayak semacam dikonfirmasi lah sama orang lain gitu. Kalau gue takut sendiri kan, atau gue ngelihat sesuatu sendiri yang misalnya cuman gue lihat sendiri gitu ya, ya bisa aja mungkin gue salah lihat, atau gue ya kata orang apa ya, halusinasi atau ketakutan gue pribadi. Tapi kalau gue takut terus karena melihat sesuatu, terus kemudian dikonfirmasi sama orang lain, entah teman gue atau istri gue atau anak gue gitu, nah itu gue benar-benar takut. Jadi waktu itu belum lama gitu ya, gue tuh punya teman dekat kuliah gitu ya, dari zaman kuliah lah. Waktu gue kuliah dulu, kita tuh berdelapan, sering main bareng lah. Ada 4 cewek 4 cowok. Nah ini emang dari awal banget dulu teman dekat antara teman-teman gue ini. Ya sempet ada yang pacaran gitu ya, cuman ya udah putus, terus udah pada nikah, udah ada yang punya anak juga saat ini. Nggak gue sebutin ya nama gue dan teman-teman gue. Jadi ada, ini pakai nama samaran aja. Jadi gue berdelapan, itu ada Teguh, Doni, Kemal gitu ya. Terus yang cewek ada Aca, Nadine, Vina sama Lisa. Nah mereka ini emang dari zaman kuliah, beberapa tahun lalu lulus. Sebenarnya jarang ngumpul. Kalau pas momen-momen tertentu ya sering aja cuman chatting atau video call gitu ya, di WhatsApp grup gitu kita video call, karena memang ada yang nggak tinggal satu kota gitu. Dalam sejarah pertemanan kita setelah lulus ya hanya beberapa kali lah gitu ya kumpul, benar-benar bisa kumpul di satu kota, entah di kota dulu gua kuliah ataupun ya di Jakarta gitu ya, kalau pas mereka ada perjalanan ke Jakarta. Nah ini udah pernah sebenarnya, udah pernah mereka datang ke Jakarta beberapa kali. Nah waktu pandemi kemarin ini tuh sama sekali kita cuman say hi lewat chatting gitu ya, di chat grup kita gitu. Dan nggak pernah yang kumpul banget, karena memang pandemi, kita takut lah istilahnya. Nah setelah kemarin ini lewat berapa tahun ya, 3 tahun lah pandemi, akhirnya pas banget nih ada si teman gue yang namanya Aca sama Lisa. Mereka sebenarnya tinggalnya juga nggak di Jakarta gitu ya. Mereka kebetulan ada perjalanan ke Jakarta pas banget jelang Lebaran gitu. Jadi pas momen buka puasa gitulah. Nah teman gue si Nadine namanya, itu baru punya anak. Jadi dari pertemanan ini emang baru gue dan si Nadine ini yang punya anak gitu ya. Nah waktu ketemuan itu kita belum pernah ketemu nih sama anaknya, karena anak ini anak pandemi banget. Jadi justru lahir pas awal pandemi banget. Jadi kita belum pernah ketemu lah sama si anaknya Nadine ini gitu. Nah ketika mereka datang ke rumah gue nih waktu itu ya, mereka kan datang semua, ada 8 keluarga, banyak dong. Ya mereka datang ke rumah,
ada bawa mobil semua lah gitu, datang ke rumah terus main. Ya waktu acaranya satu persatu mereka datang lah. Ya yang ada anak kan cuman gue sama si Nadine gitu ya, termasuk orang-orang yang nikah duluan dan punya anak duluan sih gitu. Nah yang lain kan teman-teman gue ya bawa pasangannya masing-masing, bawa suaminya sama bawa istrinya gitu kan. Ya kita main lah di rumah gue yang ini kayaknya kali pertama mereka ke rumah gue. Iya benar. Sebelumnya soalnya bukan di rumah gue gitu ya, atau kita lebih sering ketemu di luar. Dan ya karena memang ya yang pertama ada anak dan kita pengen main di rumah aja ketimbang di luar. Akhirnya diputuskan waktu itu emang main di rumah gue. Nah kejadiannya gini. Jadi waktu mereka masing-masing datang kan nggak bareng ya, masing-masing datang. Nah, yang bikin sebenarnya gue sama istri gue sih, sama mbak gue. Jadi ini si Nadine datang bersama keluarganya, anaknya, sama mbaknya gitu ya. Jadi kita pikir itu ya mereka datang bareng kan. Iya mereka datang bareng. Tahu-tahu udah ngetok pintu rumah gitu kan. Assalamualaikum gitu. Nah mereka ini ya kita udah ngumpul dan mereka ini yang terakhir kali datang. Ya udah ya seperti biasa lah ya, namanya juga kumpul bareng gitu ya, kayak udah lama nggak ketemu, pandemi. Terus ada anaknya Nadine juga yang hampir seumuran sama anak gue gitu kan. Tapi waktu itu emang udah usia berapa tuh? Karena udah 3 tahun gak ketemu ya, hampir ya selama pandemi lah. Mungkin usia 2-3 tahunan lah ya kalau gak salah. Nah, jadi anaknya seumuran tuh sama anak gue, jadi main. Nah yang bikin gue sama istri gue sama mbak gue di rumah bahkan gitu ya, itu tuh waktu datang kan mereka berempat ya, Nadine suaminya sama anaknya sama mbaknya nih babysitter gitu ya. Nah ketika mereka datang ini sorry ya gue sama istri gue tuh kayak gibah gitu, gibah si mbaknya ini yang kita ngerasa kok sorry penampilannya sopan banget sih kelihatannya ya. Maksudnya dia senyum tapi tuh kayak ada yang aneh gitu menurut gue sama istri gue. Si mbaknya ini senyum tapi gimana ya mukanya ya senyum gitu, tapi bukan senyum, lebih ke arah ngeri sih gitu ya. Ya dia juga nggak ngomong apa-apa sih. Jadi kan karena emang kita pikir si mbaknya ini ya emang nungguin anaknya aja gitu. Lagian pas di rumah gue anaknya lebih begitu kenal sama anak gue, ya langsung main berdua aja gitu kan. Nah ini ya udah akhirnya ya kita lihat si mbaknya tuh cuman duduk aja di depan, nggak apa-ngapain, duduk doang gitu. Tapi si mbak ini selalu senyum gitu ya, senyum aja. Tapi buat gue sama istri gue tuh kayak ngerasa senyumnya agak ngeri aja. Si istri gue sempat bisik-bisik gitu. Nah si mbak gue ini kan juga sama jagain anak gue gitu kan, jagain anak gue ya karena main sama anaknya si Nadine. Ya udah mereka main bareng lah gitu. Udahlah pokoknya hari itu ya senang lah kita kedatangan teman-teman lama, karena meskipun ya masing-masing dari teman gue ini juga pernah ada hubungan, tapi justru udah kayak keluarga gitu. Kita saling dekat sama istri dan suami-suaminya teman-teman gue semua gitu ya, dan nggak pernah ada perasaan cemburu atau apa gitu. Jadi udah kayak keluarga. Nah begitu selesai mereka semua pulang, malam mereka pulang.
gue tuh sama istri gue komen lah tentang si mbaknya si Nadine ini gitu ya, yang emang selama mereka di situ dia hanya diem aja sih, nggak ngobrol. Seingat gue nggak ada obrolan sama sekali gitu ya, bahkan sama mbak gue gitu di rumah. Jadi bener-bener diem, hanya senyum yang menurut gue dan istri gue tuh creepy. Dan menurut mbak gue, karena dia sempat lewat gitu ya di dekat mbak gue ini, si mbak gue ini bilang kalau si mbaknya Nadine ini, anaknya Nadine, dia bilang waktu mereka udah pulang semua ya, si mbak gue ini bilang ke kita, ke gue sama istri gue, kalau si mbaknya Nadine ini bau gitu ya. Terus gue bilang hus, tapi emang bener sih, terus terang bau gitu ya. Nah baunya ini kayak apa ya, kalau gue sih nggak begitu notice, tapi emang mencium baunya sampai si mbak gue ini bilang kalau si mbaknya ini cukup bau gitu. Nah di sini baunya yang amis gitu ya, kalau gue bilang ya amis. Nah dari situ akhirnya kita gibah tuh, kok bisa ya si Nadine ini punya mbak yang kayak gitu. Ya udahlah, pokoknya malam itu gue, istri gue sama si mbak gue di rumah ya membahas tentang itu gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu setelahnya ya lah ya, waktu itu ada teman gue si Kemal, dia ulang tahun. Ini beberapa bulan setelah kejadian dimana kita kumpul bareng. Nah kita kumpul lagi tuh di sebuah mall di daerah situlah ya. Jadi kita sempat kumpul karena kita dulu sebenarnya punya kebiasaan untuk makan bareng ketika ada salah satu teman kita yang ulang tahun. Nodong lah ya buat ditraktir bareng. Nah waktu itu si Kemal ulang tahun, terus dia ngajakin kita semua buat ngumpul, termasuk dengan keluarga gitu ya. Jadi bukan kita doang, tapi ya semuanya lah dia mau traktir gitu. Wah kebetulan banget tuh. Waktu itu sebenarnya ada yang nggak bisa, salah satu gue lupa siapa, kalau nggak salah si Vina yang nggak bisa, jadi nggak lengkap lah. Ya, tapi ya hampir semuanya datang. Akhirnya kita ngumpul tuh makan di sebuah tempat makan lah di mall. Nah di situ si Nadine sama suaminya sama anaknya sama mbaknya juga datang. Dia bawa mbaknya lagi, tapi yang dia ajak itu mbaknya ganti. Jadi beda lah sama yang kita lihat di rumah, yang waktu itu datang terakhir di rumah. Nah gue sama ya akhirnya kita ngobrol gitu kan, pas kita selesai makan ya kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitulah. Nah di situ gue ngeledekin si Nadine perihal si mbaknya ini. Nah gue sama istri gue bilang ke si Nadine, sama suaminya kan sebelahan tuh. Nah dia bilang, istri gue juga bilang, mulai membuka percakapan itu, Din, mbak lu baru gitu kan, yang kemarin kemana? Diledekin tuh, kenapa bau ya gitu. Hah? Dia bilang, si Nadine bilang, mbak ini baru kok, dia bilang gitu kan. Gue belum pernah pakai mbak, apalagi selama pandemi kemarin, dia bilang gitu. Itu loh. Terus istri gue
gue cuma dengerin aja si istri gue ngobrol gitu kan. Terus itu loh, si mbak kemarin kan bau ya, pantesan lo ganti gitu kan. Sekali lagi dikonfirmasi itu sama istri gue. Gue juga mencoba mengkonfirmasi bahwa ya ledekan istri gue, iya lo ganti orang karena mungkin bau kali kemarin gitu kan. Nah lagi-lagi si Nadine ini bilang kalau ya dia baru pakai si mbaknya yang ini gitu. Jadi sebelumnya nggak ada mbak sama sekali. Pertama karena pandemi, jadi dia nggak ada orang di rumah, dia nggak mau ada orang lain selain keluarganya, dan dia emang mau megang anaknya sendiri. Terus gue sama istri gue lihat-lihatan, terus gue langsung ngomong, loh, tunggu, kita mau mastiin lo itu waktu kemarin buka puasa di rumah, lo tuh kan ngajak mbak itu siapa? Gitu. Kita tanya, kita kasih tuh. Saya tahu orangnya gini-gini. Ya pokoknya dia senyum. Perawakannya begini. Terus si Nadine sama suaminya juga serius akhirnya. Lo jangan bercanda deh. Gue datang cuman bertiga sama anak gue, dia bilang gitu. Wah, gue sama istri gue, gak mungkin lo bercanda banget gitu. Sumpah, lo itu datang berempat kan, lo bertiga sama anak lo, dan mbak lo itu duduk doang di samping kalian. Emang gak ngobrol, cuman senyum doang. Dan makanya gue ngomong kan, gue sama istri gue tuh ngomong kalau si mbaknya ini ganti karena bau. Makanya tadi kan gue nanyain itu, gue sama istri gue bilang gitu. Sekali lagi si Nadine sama suami bilang, enggak, gue gak pernah punya mbak, apalagi kayak gitu. Gak mungkin gue juga betah sama ada orang kayak gitu, lo jangan bercanda, dibilang gitu. Gue sama istri gue langsung bengong. Kita gak paham siapa si mbak itu yang senyum-senyum, dan emang kayak mbak babysitter gitu. Ya gue sama istri gue juga lihat, dan kita pikir emang bajunya juga seragam babysitter gitu. Nah kita sempat pause agak lama mencerna itu, dan berkali-kali kita mengkonfirmasi sampai ya kita bengong bareng. Dan sama istri gue kita ngebahas siapa si perempuan itu yang kita pikir itu adalah mbaknya anaknya si Nadine. Dan sampai rumah kita ngobrol lagi sama mbak gue di rumah tentang si mbak babysitter ini. Siapa dia? Kenapa dia senyum-senyum? Dan kenapa juga kita bisa mencium bau yang tidak enak? Gua, istri gua, dan mbak gua di rumah. Yang sampai sekarang masih misteri. Kenapa kita bisa melihat, seandainya itu bukan manusia, kita bisa melihat itu secara bersamaan, kita bertiga. Serem banget. podcast.ceritahoror@gmail.com